Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum dah. Anak-anakku yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi akidah akhlak bab 2, masih di pembahasan bab 2 ya, untuk kelas 8 dengan judul mujizat dan kejadian luar biasa lainnya. Baik. Dan alhamdulillah dengan izin Allah taala kita sekarang sudah masuk di pertemuan 7. Baik. Jangan lupa silakan kalian tulis ya ringkasan ini ya. Lalu jangan lupa juga untuk mengisi ya evaluasi dari pertemuan 7 ini. Baik. Untuk pertemuan kali ini, ya insya Allah materi kita ini materi lanjutan. Poin yang pertama di sini adalah beberapa contoh irhas, ya. Sebenarnya telah dibahas sebelumnya bahwa irhas itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seseorang yang akan diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Di sini kita ambil contoh diantaranya irhas yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi seorang rasul. Di antaranya di sini ada beberapa. Yang pertama, peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Lalu peristiwa saat lahir Nabi Muhammad SAW, walaupun ini diperselisihkan ya, tapi ini masyhur di kalangan ahli sejarah, yaitu adanya gempa hebat di Persia atau di Iran sekarang. Ya, lalu meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi mereka, bahkan api yang mereka ya, biasa sembah ya, orang-orang Majusi biasa menyembah api, itu ternyata jadi padam. Kemudian ada peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, yakni dibedah dada beliau oleh dua malaikat, itu tepatnya ketika ia masih dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah. Yang berikutnya, peristiwa masa remaja sampai menjelang diangkat menjadi Rasul. Dalam perjalanan dagangnya ke negeri Syam, Nabi Muhammad SAW selalu dinaungi awan. Jadi Nabi ini di saat beliau diajak oleh pamannya Abu Talib untuk melakukan safar ya ke Syam, biasa safar untuk tijarah, untuk berdagang, itu dia selalu dinaungi oleh awan, diteduhi oleh awan. Ini disebutkan oleh para ulama ini sebagai sebuah irhas. Ya, irhas ini tanda-tanda kenabian. Lalu bagian E di sini, bagian kelima, Nabi Isa alaihissalam waktu bayi dia ini dapat berbicara. Ini ditegaskan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 27 dan ayat 29. Baik. Kemudian bayi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air Zam-Zam, ini masyhur juga ceritanya. Saat Hajar, ibunya Nabi Ismail juga mencari air, dan Nabi Ismail saat itu masih bayi, ternyata Masya Allah dan izin Allah, lalu ada air yang keluar yang akhirnya air tersebut sampai sekarang masih ada, disebut dengan sumur air Zam-Zam. Baik. Berikutnya bayi Nabi Musa atau bayi Musa yang selamat ya sampai istana Fir'aun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang sangat ganas ya. Maksudnya ini pun adalah salah satu tanda kenabian ya. Karena memang kalau kita lihat arus sungai Nil yang sangat besar, dan sungai ini bukan sungai yang kecil ya, anak-anak, jelas-jelas kalau umpamanya tanpa ya irhas ini, jelas-jelas kemungkinan si bayi yang dibuang ini berpotensi dia ini akan mati ya, bukan hidup. Itu contoh-contoh irhas. Lalu berikutnya dalil yang menunjukkan ma'unah Allah ya. Di antara dasar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unah kepada hambanya antara lain dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 120, Allah berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini surah Al-Maidah ayat 120. Nah, di sini disebutkan ma'unah yang diberikan Allah pada hambanya. Misalnya di sini contoh seorang nenek yang terkurung dalam sebuah rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Ini disebut ma'unah karena secara akal sehat
tidak mungkin seorang nenek dapat membobol tembok yang kokoh. Ini salah satu contoh. Jadi memang maunah itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap ya seorang mukmin dalam hal ini ya di saat dia mengalami kesulitan. Ya, contohnya ini kan umumnya seorang nenek yang sudah usia lanjut, dia ini tidak mungkin bisa membobol tembok yang kokoh ya. Di saat rumahnya kebakaran misalkan ya logisnya itu dia ini tidak bisa keluar. Nah, mungkin dia jadi korban kebakaran, tapi dengan izin Allah adanya maunah. Jadi Allah Subhanahu wa taala si nenek ini bisa selamat. Si nenek ini bisa selamat dan dia akhirnya bisa membobol tembok tersebut. Ini maunah, ya maunah. Berikutnya hikmah adanya mujizat, karamah, irhas dan maunah. Pertama disebutkan di sini melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah. Bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mujizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Ta'ala. Ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajaran ini untuk mujizat ya. Jadi melemahkan ya, kemudian untuk menambah keyakinan kalau orang-orang yang beriman, kemudian mempertebal keimanan juga dan membuktikan kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mendekatkan diri kepada Allah ya jelas ya. Semakin iman tebal maka semakin dekat diri kepada Allah. Lalu tidak takut akan kesulitan ya. Karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman. Ini terutama dalam sisi hikmah maunah ya. Jadi karena dia sudah memahami bahwa kapanpun seseorang itu akan ditolong Allah Ta'ala, maka dia pun tidak takut di saat menghadapi kesulitan. Baik. Kemudian perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mujizat dan kejadian luar biasa selainnya. Antara lain yang pertama, tidak meminta pertolongan kepada makhluk halus, meskipun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu adalah sebagai hal yang gaib. Jadi orang yang betul-betul dia ini mencerminkan yakin terhadap mujizat, dia ini selalu akan meminta kepada Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Dan meminta kepada selain Allah itu dikatakan syirik ya. Meminta pertolongan hanya kepada Allah, ini jelas ya. Kemudian yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang yang tadi disebutkan nenek-nenek tadi, ini di saat Allah memberikan kekuasaan kepada ya temboknya ini untuk jebol dengan sendirinya, ya ini Allah Maha Kuasa ya. Kemudian yang keempat, berakhlakul karimah sesuai Al-Qur'anul Karim, dan yang kelima selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Nah ini anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Bapak sudah selesai mengulas materi P7 ini. Silakan kalian persiapkan dalam rangka PTS ya, pertengahan penilaian tengah semester di pekan depan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kalian semua. Baik, Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.